Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala abina Ibrahim wa ala ali abina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala abina Ibrahim wa ala ali abina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah saudara-saudara, kita bisa istiqomah dalam majelis Al-Quran. Sekali lagi semoga keistiqomahan kita ansal syafaatipun Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomat. Karomah itu apa? Kemuliaan. Karomah itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada seseorang. Dulu itu banyak orang karamat itu. Ya. Ono sing iso ngawang, ono sing iso ngelewat di atas air, ono sing berjam-jam di dalam air. Itu karomah namanya. Tapi itu menjadi kalah dengan orang yang istiqomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan, 1000 karomah. Kalau cuma karomah ya, misalnya bisa terbang lebih lama mana dengan burung? Itu. Kalau karomah misalnya iso mendelut ke dalam air, coba bandingkan gurami. Lasik kuat gurami. Kalau orang misalnya ditusuk latih, gak masalah. Coba bandingkan dengan nusuk besi. Nah itu semua sekarang dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Makanya orang istiqomah itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin termasuk kula panjenengan. Amin. Ya rabbal alamin. Yang penting istiqomah. Masih titik tak apa. Ada dalilnya. Ada dalam hadis ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Amal yang dicintai oleh Allah, amal yang terus-menerus kita lakukan walaupun sedikit. Ngaji ngeten ini masa ayat, rong ayat ya. Tapi terus istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah daripada uangnya setahun lebih. Ya, sudah tidak apa-apa. Sedikit, tapi tetap ajib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
sakniki 250. 249 kemarin di akhir ayat jenengan tinggalin. Wallahu ma'as sabirin. Wallahu dan Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya tak menerangkan sabar dulu. Ini mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Karena uang kena masih sing sabar yuk. Iya ngomongin enak, sing ngelakoni. Sabar nggih, sabar. Iki wis super. Sabar. Nah, keterangannya sabar ini ono telu. Sabar ini ada 3. 1, sabar menjalani perintah Allah dan Rasul. Ini sabar. Kalau perintah Allah sudah mulai tidak diamalkan, perintahnya Allah sudah tidak dihiraukan, ini berarti dia tidak sabar. Contoh, sholat berjamaah di masjid. Ini perintah Nabi ya. Kok senengannya sholat sendiri di rumah? Berarti meremehkan perintah Kanjeng Nabi. Nah ini kayak ini contoh ini. Contoh ini, cuma contoh. Berarti tidak sabar. Tidak diberi kesabaran. Apalagi yang wajib perintah Allah kali lakoni, wajib kurang sabar, nggak sabar. Ini sabar. Jadi sabar itu kalau telu, sabar menjalani perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, sabar menjauhi nopo kemawon sing dilarang dening Allah dan Rasul. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul, dia berusaha untuk tidak melakukan. Itu namanya sabar. Tapi kalau orang uang melanggar atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, dia bukan orang sabar. Jadi Allah tidak mau beserta, tidak mau bersama orang-orang yang tidak sabar. Kalau Allah ingin beserta kita, maka kita harus bersabar. Sabar dalam arti apa tadi? Taat terhadap perintah Allah dan Rasul. Dalam arti sabar menjauhi nopo sing dilarang oleh Allah dan Rasul. Nah, sing nomor 3, sabar alal musibah. Sabar ketika ditimpa oleh musibah. Sabar ketika ditimpa oleh musibah. Musibah ini akan menimpa siapapun, Pak. Semakin tinggi derajatnya, semakin banter musibahnya. Kayak niki pohon, semakin tinggi, semakin besar diterpa angin. Kalau tidak ingin ada angin, jadi rumput saja diinjak-injak, dihina orang, dicemooh orang, tidak ada harga dirinya. Naudzubillah. Mesti kalau orang itu tumbuh, semakin besar rezekinya, semakin besar pula musibahnya, uji. Nah makanya musibah itu dibagi 3, Pak. Tidak semua bisa disebut dengan ujian, tidak bisa.
musibah ini dilihat menimpa siapa, gitu. Siapa yang menerima musibah ini? Maknanya pasti beda. Kalau Nabi, Rasul, ulama, orang soleh, orang yang ahli ibadah kok kena musibah, namanya uji, imtihanan, ujian, untuk naik kelas, untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian ada musibah yang bermakna tambihan, peringatan dari Allah, peringatan keras bahkan dari Allah. Siapa yang diingatkan ini? Ketika musibah menimpa orang yang ngaku dirinya beriman tapi maksiat, ngakunya muslim tapi ngesru, ngakunya mukmin tapi nyantitan. Katanya mukmin, rajin sembahyang, rajin jamaah ke masjid, pulang nyolong sendal. Dan kalau ada seperti itu, ketaatan dia lakukan, dosa juga dia lakukan, orang model begini ini kalau ditimpa musibah namanya peringatan. Iku sih untung Allah mau mengingatkan. Itu sih untung Allah sih mau mengingatkan. Kalau tidak, yang ketiga, musibah yang bermakna siksa. Belum mati sudah disiksa oleh Allah. Orang kena musibah yang bermakna siksa ini siapa? Orang kafir, orang yang tidak mau ruku dan sujud kepada Allah, orang yang tidak mau sembahyang, orang yang tidak puasa Ramadan, orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang uang model ngoten niku terus dapat musibah, itu bukan ujian, bukan peringatan, bukan, tetapi disiksa oleh Allah sebelum dia mati. Dia disiksa oleh Allah sebelum dia mati. Kapan hari orang uang gak tahu sholat, gak tahu poso Ramadan, gak tahu sopu masjid, dapat musibah, terus dia ngomong, gue lagi diuji sama Tuhan. Bukan ujian itu, tetapi persekot, siksa yang dicicil oleh Allah sejak dia di dunia. Na'udzubillah. Semoga keluarga kita semua, anak turun golongan jenengan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini Rabbul ya lalu, wallahu ma'as sabirin. Allah itu beserta atau selalu bersama orang-orang yang sabar. Sekarang masuk ke ayat berikutnya 250. Nah, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina
maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa kepada Allah. Lalu mereka berdoa, Rabbana afril alaina sabra, wahai Tuhanku, limpahkanlah kesabaran kepadaku. Karena ini jamak pakai kami. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Rabbana afril alaina sabra wasabbit aqdamana, kokohkanlah langkah kami, wansurna, dan tolonglah kami, tolonglah kami, alal qaumil kafirin, dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini makna daripada kandungan yang ada di dalam ayat 250. Coba sekarang kita lihat makna perkata. Kata-kata walamma, kalau bahasa Jawanya arikalani, tatkalani, walamma dan tatkala, barozu, mereka telah tampak, barozu, mereka telah tampak, li Jaluta, bagi Jalut atau kepada Jalut, mereka telah nampak menuju Jalut, atau bisa diartikan ketika mereka maju melawan Jalut, wajunudihi, dan tentaranya. Qalu, mereka itu berkata dalam doanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, afril, tuangkanlah. Jadi afril itu limpahkanlah, afril, tuangkanlah, limpahkanlah, alaina, kepada kami, sobron, kesabaran. Minta sabar. Soalnya uang niku nggih, baik tentara Indonesia melawan penjajah dulu, lek gak sabar Pak, wis diberondong peluru. Wayahe singitan muncul mati. Data wong pistol di depannya. Itu memang butuh kesabaran. Kayak dulu ya, Nabi menyuruh sahabat ada di atas bukit, jaga-jaga kalau musuh datang. Begitu orang kafirnya kabur, harta rampasan di depan mata, yang di bukit ini ketika keduman Pak, turun melanggar perintah Kanjeng Nabi, turun. Akhirnya setelah mereka turun, di atas tidak ada benteng kekuatan pertahanan. Ternyata orang-orang kafir Quraisy Mekah itu lewat dari arah belakang, yang mana di situ sudah tidak ada yang menjaga, tidak kelihatan dari atas, lewat dari belakang Pak. Balik, orang kafir yang minggat itu tadi balik tapi lewat belakang, mengetahui bahwa di atas sudah tidak ada yang jaga. Gantinya orang-orang kafir Quraisy itu lewat belakang dan naik ke atas, tinggal memanah orang-orang muslim, pasukan Islam. Dibantailah
umat Islam saya. Makanya Nabi bilang, saya sudah bilang kamu jangan melok turun. Nah, ini loh Pak. Tidak sabar. Ini namanya tidak sabar. Makanya tentara-tentara seperti ini berdoa, Rabbana afril alaina sabro, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kemarin menghadapi musuh perang kayak gitu. Terus kalau tidak sabar, mati konyol Pak. Ini terjadi pada waktu perang apa yang dikenal itu perang Uhud. Jadi kalau panjenengan umroh dan oleh travel itu pasti akan dimampirkan ke Uhud. Di situ ada bukit. Dulu para sahabat itu naik ke bukit itu menjaga-jaga. Dulu agak tinggi, sekarang agak pendek ya. Termakan oleh hujan, termakan oleh zaman. Jadi kalau jenengan umroh oleh travel pasti diantar ke situ. Oleh TL-nya dia diceritakan, oh ini dulu Nabi begini, para sahabat nanti disuruh naik tapi tidak sabaran turun. Akhirnya dibantai oleh orang kafir. Jadi tidak sabar. Makanya ini menjaluk ya Pak, meminta kok menjaluk. Meminta kepada Allah dalam doanya, Rabbana afril alaina sabro wasabbit aqdamana, ya, wasabbit, dan kokohkanlah, kuatkanlah, tetapkanlah aqdamana, telapak kaki kami, atau yang dimaksud dengan pendirian kami, ya, wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas atau terhadap kaum orang-orang kafir. Jadi segala sesuatu itu memang harus sabar. Kuncinya memang minta sabar. Panjenengan kita ngadepi apa mawon nggih, niku minta sabar pada Allah. Ngadepi Ramadan, poso, minta sabar. Jangan hanya minta kuat, ya Allah kuatkan aku poso, tapi lek sabaran, ya ngetip tempe si saya wau dalu, yaitu di bawah tudung saji, jam 8 wis terus, jam 9 luwe, kepawon, gak ono uwong. Dibuka tudung saji, kok ono tempe nganggur, bablas wis. Jenengi gak sabar. Gak sabar ngenteni maghrib, asar buka. Jenengi buka asar. Buka zuhur. Anak buka maghrib. Bapak buka zuhur, ibu buka asar, anak buka maghrib. Ini sing dewasa sing ngendi? Ya Allah, mari kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. ولما برزوا لجالوت وجنوده ولما برزوا لجالوت وجنوده
Afril. Coba Afril. Afril. Ghadirubal. 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 Itu ghin mati, ghain mati ya. Ghadirubal. Ghadirubal. Kalau ghin itu kalau didrekkan itu G dan H ya. G, H. Itu ghain, ghain. Afril alaina sabra. Afril alaina sabra. Terus tanwin ketemu wawu. Sabrau wasabbit aqdamana. Tanwin ketemu wawu. Sabrau wasabbit aqdamana. Bukan Afril wasabbit. Jangan tak ngaleh. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ulangi nggih. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Dan tatkala mereka tampil untuk memerangi Jalut bersama tentaranya, artinya telah berbaris dan siap sedia untuk bertempur. Sudah berbaris, sudah siap. Qalu rabbana afril. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah, limpahkanlah alaina kepada kami sabra, kesabaran. Wasabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami. Artinya dengan memperkokoh hati kami untuk berjuang. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami terhadap orang-orang kafir. Ini dapat dua yang kita ambil ya, pelajaran. Kita bisa mengambil dua pelajaran. Ini berpesan agar menghadapi apapun, suasana bagaimanapun, dua ini jangan lupa. Ya. Apa ini yang perlu kita ambil? Sabar dan doa. Ya, sabar dan doa. Walaupun jenengan butuh kesabaran, tapi juga butuh berdoa kepada Allah. Coba sabar dong. Berdoa. Sabar. Isinya sabar ini sabar berikhtiar. Sabar dalam berusaha. Kehidupan manusia ini juga begitu. Dibutuhkan kesabaran dan doa. Doa ini kalau dalam Quran itu istilahnya sholat. Sholat itu artinya doa. Gimana itu ayatnya? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara, sabar dan sholat. Kan gitu ya? Sholat yang dimaksud di situ adalah doa. Sabar, satu sabar. Sabar
Maksudnya sabar bagaimana? Sabar dalam berikhtiar mengarungi kehidupan, sabar dalam bekerja, sabar dalam berikhtiar, salam dalam berusaha. Sabar dalam berikhtiar, sabar dalam bekerja, salam dalam berikhtiar, itu sabar. Tapi juga as-shalah, bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara dua ini, sabar dan doa. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau dalam Al-Quran itu istilahnya was-shalah. Was-shalah di sini artinya adalah berdoa. Mulai dulu sudah Quran mengatakan. Biyen Quran bilang. Quran bilang sudah dulu mengatakan Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jangankan kok perang seperti ini melawan siapa tadi? Jalut dan tentaranya. Menghadapi urip nih butuh loro nih wae. Urip ini ruwet, penuh dengan tantangan dalam perjuangan hidup. Ini diperlukan dua ini, ya, bisobri wassalah kata Allah, dengan kesabaran dan sholat. Artinya sabar dalam bekerja, sabar dalam berikhtiar dan doa. Dua ini. Mahasiswa juga begitu, ya. Sabar dalam belajar. Apa cukup hanya belajar kau? Gak bisa. Dibutuhkan doa, ya. Dibutuhkan doa. Sabar, belajar, dan doa. Mahasiswa itu kalau ingin sukses dua ini, sabar dan berdoa terus. Loh, sabar itu maksudnya apa? Ya sabar dalam belajar, ya. Sabar itu ngempet sampai dia sukses. Sabar. Kok di tengah jalan berhenti, gak sabar. Beda berhenti dengan terminal, beda. Kalau terminal berhentinya sementara, tapi mau melanjutkan. Tapi kalau berhenti, wis berhenti temenan, banting setir, nah, itu lain lagi, berhenti namanya. Tapi kalau terminal berhenti tapi ingin ada niatan untuk melanjutkan, itu berbeda. Sehingga apapun yang dihadapi, orang tua juga begitu. Dalam berikhtiar, dalam berusaha, butuh kesabaran dan doa. Jangan ngeremehin doa. Ikhtiar tok tanpa doa nggak bisa, Pak. Nggak akan menghasilkan. Diimbangi dengan doa. Ini perintah Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita ingin minta tolong Allah dengan dua cara ini, ya, menghadapi musibah tantangan hidup, ya dengan dua cara ini, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan doa. Ini kesimpulannya. Sadaqallahul azim. Ayo doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.